Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa penutupan pemerintahan selama 43 hari telah menimbulkan kerugian permanen sebesar 11 miliar dolar bagi ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, ia optimistis terhadap prospek pertumbuhan tahun 2026 seiring pelonggaran suku bunga dan pemotongan pajak. Bessent mengatakan beberapa sektor ekonomi Amerika Serikat yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk sektor perumahan mengalami resesi, tetapi ia tidak melihat risiko pertumbuhan negatif untuk keseluruhan perekonomian. Ia menegaskan bahwa inflasi lebih dipengaruhi oleh sektor jasa, bukan tarif luas yang diterapkan Presiden Donald Trump, dan memperingatkan harga energi yang lebih rendah akan menurunkan harga secara lebih luas. Bessent pun merujuk pada data positif pada tahun 2025 di bulan Oktober, termasuk penurunan harga energi dan kenaikan penjualan rumah, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras untuk menekan inflasi. Dari bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street rally pada Jumat pekan lalu di tengah investor yang meningkatkan spekulasi bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan Desember mendatang. Sementara itu, meski menghijau pada perdagangan di hari Jumat, ketiga indeks utama mencatatkan kerugian pada pekan lalu di tengah kekhawatiran mengenai valuasi teknologi yang terlalu tinggi. Kita lihat data selengkapnya pada penutupan perdagangan di hari Jumat. Pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average yang naik 1,08% ke level 46.245, S&P 500 menguat 0,98% ke level 6.602 dan Nasdaq Composite yang naik 0,88% ke posisi 22.273. Ya, selanjutnya dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa melemah pada hari Jumat pekan lalu dan mencatatkan penurunan mingguan karena kekhawatiran atas valuasi teknologi yang kembali mencuat, dan di saat yang sama saham pertahanan melemah di tengah tanda-tanda kemungkinan kemajuan menuju akhir perang Rusia dan Ukraina. Indeks Pan Eropa Stock 600 turun 0,3% ke level 562,1 poin. Sementara indeks DAX Jerman melemah 0,8% ke 23.091, sedangkan indeks FTSE 100 Inggris tercatat menguat 0,13% ke level 9.539. PT Timah Tbk memberikan sinyal awal mengenai kisaran rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2025. Ya, manajemen perseroan menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen akan mengikuti keputusan pemegang saham, meskipun selama ini perseroan memiliki kisaran dividen payout ratio antara 30 hingga 40%. PT Timah Tbk memberikan sinyal awal mengenai kisaran rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2025 yang akan dibagikan pada tahun depan. Perseroan menyebut bahwa keputusan final akan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham 2026. Sebagai perbandingan pada tahun 2024 lalu, Perseroan membagikan dividen sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2024 atau senilai Rp474,65 miliar. Dividen saat itu mencapai Rp63,73 per saham. Melansir kinerja keuangan hingga akhir September 2025, emiten tambang anggota holding Main ID tersebut mencatat laba bersih Rp602,42 miliar atau turun sebesar 33,71% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp908,78 miliar. Pelemahan kinerja sejalan dengan penurunan pendapatan 19,95% secara tahunan menjadi Rp6,6 triliun. Dengan mayoritas kontribusi berasal dari segmen pertambangan timah yang sebelum eliminasi mencapai Rp7,09 triliun. Di tengah realisasi kinerja tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk Vina Eliani menyampaikan bahwa rasio pembayaran dividen akan mengikuti keputusan pemegang saham. Ia menambahkan bahwa perseroan selama ini memiliki kisaran dividen payout ratio antara 30% sampai 40%. Berbagai sumber untuk IED Action. PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk menyampaikan akan membagikan dividen senilai total Rp2,89 triliun kepada para pemegang saham atau setara dengan 30,6% dari saldo laba ditahan perseroan tahun 2024. Adapun dividen setara dengan Rp15 per saham, dividen ini akan dibagikan berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp9,46 triliun dan total ekuitas sebesar Rp26,22 triliun. Sementara itu, sebagai catatan, perseroan melaporkan pendapatan sebesar Rp34,39 triliun sepanjang tahun 2024 lalu. Pendapatan ini meningkat 6,4% secara tahunan.
Pendapatan ini sebagian besar dikontribusikan dari pendapatan data dan layanan digital sebesar 31,57 triliun rupiah. Percakapan dan SMS sebesar 898,6 miliar rupiah, serta jasa interkoneksi dan jasa telekomunikasi lainnya sebesar 1,13 triliun rupiah. Ya, pemirsa, PT Bumi Resources Tbk melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris melalui RUPSLB yang digelar pada 19 November 2025. Ya, perubahan ini menghasilkan sejumlah pergantian pengurus inti perseroan. PT Bumi Resources Tbk atau Bumi menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada tanggal 19 November 2025. Rapat dihadiri oleh 80% pemegang saham yang sah, sehingga memenuhi syarat quorum untuk mengambil keputusan. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen menyatakan seluruh agenda rapat resmi sah dan mengikat. Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menerima dan menyetujui pengunduran diri Jin Pung Ma dari posisi komisaris. Selain itu, Ying Bing Yao He resmi mengundurkan diri dari jabatan direktur. Rapat juga menetapkan purna tugas ad hoc mitra dari direksi dan menyetujui pengangkatan Christopher Fong sebagai direktur baru yang bertugas hingga RUPST tahun 2030. Setelah perubahan tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bumi Resources mengalami penyesuaian. Posisi Presiden Komisaris diisi oleh Syarif Cicip Sutarjo, sementara Adhika Nuraga Bakri menjabat sebagai Presiden Direktur. Total terdapat 7 komisaris dan 12 direktur yang akan memimpin perseroan ke depan. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ukraina harus menyetujui rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat untuk menghentikan invasi Rusia. Trump pun berharap dapat menyelesaikan perang lebih cepat antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama hampir 4 tahun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus menyetujui rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat untuk menghentikan invasi Rusia. Trump menyatakan ia berharap dapat menyelesaikan perang lebih cepat, mengingat hubungannya yang baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan musim dingin yang semakin dekat, meningkatnya jumlah korban tewas dan serangan berulang terhadap pembangkit listrik Ukraina menggarisbawahi urgensi untuk mengakhiri perang. Adapun rencana 28 poin perdamaian Washington menyuruhkan Ukraina untuk menyerahkan wilayah, menerima pembatasan militer dan meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan NATO. Rencana tersebut juga berisi beberapa proposal yang mungkin ditolak Moskow dan mengharuskan pasukannya untuk mundur dari beberapa wilayah yang telah mereka rebut. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin yang sebelumnya menolak untuk mengalah pada tuntutan teritorial dan keamanan utama Rusia, mengatakan bahwa rencana Amerika dapat menjadi dasar resolusi akhir untuk konflik yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Di sisi lain, Zelensky memperingatkan bahwa Ukraina berisiko kehilangan martabat dan kebebasannya atas rencana perdamaian Amerika Serikat yang mendukung tuntutan-tuntutan utama Rusia. Berbagai sumber untuk ID Actiono.